Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Angel Dian Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali pada hari ini dalam acara Windows of Word Baca Buku Buka Dunia. Ya, seperti biasanya dalam Windows of Word kita akan membahas atau meresensi sebuah buku yang tentunya sangat menarik dan patut untuk Anda miliki dan Anda baca sekeluarga. Ya, melanjutkan dari episode sebelumnya kita membahas buku dari Yang Mulia Bante Kantidaro Mahathera yang berjudul Jangan Pernah Berhenti, yang ditulis oleh Ibu Seli Gunawati Warjoyo. Karena begitu banyaknya permintaan untuk melanjutkan isi dari buku Jangan Pernah Berhenti Bante Kantidaro Mahathera, pada kali ini kita akan melanjutkan kembali perbincangan tentang buku Jangan Pernah Berhenti, masih dengan narasumber langsung yaitu Bante Kantidaro Mahathera. Selamat malam Bante Kanti. Iya. Iya Bante, karena pada episode sebelumnya kita sudah membahas masalah buku Jangan Pernah Berhenti, tetapi karena banyaknya permintaan untuk melanjutkan isi buku Jangan Pernah Berhenti, tepatnya setelah Bante menjadi seorang biku, maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali perbincangannya Bante. Baik ya. Iya, sebelumnya saya akan membacakan dulu sedikit pemirsa ilustrasi hidup selibat versi tanggung jawab pengalaman Buddha. Buddha menjalani kehidupan duniawinya sebagai pangeran, suami, dan ayah. Sebelum pelepasan keduniawiannya, beliau mengetahui apa yang ada di balik hidup rumah tangga. Orang-orang mungkin mempertanyakan pelepasan keduniawian Buddha dengan mengatakan bahwa beliau telah meninggalkan istri dan anaknya. Pada kenyataannya, Buddha tidak meninggalkan keluarganya tanpa rasa tanggung jawab. Beliau tidak memiliki kesalahpahaman dengan istrinya. Beliau pun mencintai dan melekat pada istri dan anaknya. Sama seperti orang biasa lainnya, bahkan lebih bedanya adalah bahwa cinta kasihnya bukanlah cinta yang bersifat fisik dan egois semata. Beliau memiliki keberanian dan pengertian untuk melepaskan diri dari cinta emosional dan egois itu atas alasan yang baik. Pengorbanannya malah dianggap semakin agung karena beliau mengenyampingkan kebutuhan dan keinginan pribadinya demi melayani segenap umat manusia terus-menerus. Ya, Bante Kanti, Bante, apa yang menjadi dasar atau alasan ketika pada waktu itu Bante memutuskan untuk menjadi seorang biku, Bante? Iya. Karena dari pengalaman-pengalaman hidup yang saya hadapi pada waktu itu, akhirnya saya melihat walaupun usia saya sudah cukup 56 tahun, tapi rasanya saya masih mempunyai kemampuan tenaga yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Ya, saya meninggalkan keluarga bukan karena frustrasi atau karena ada pertengkaran atau perbedaan pendapat, tidak. Saya meninggalkan keluarga karena dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk mengembangkan Dhamma demi kepentingan umat manusia. Iya, Bante. Dan bagaimana perasaan ketika pertama kali Bante setelah menjadi seorang biku, Bante? Ya, rasanya lega, rasanya happy karena saya bisa terbebas dari belenggu
dari belenggu kehidupan sebagai duniawi ya Bante. kepala rumah tangga. Iya, ya Bante. Kesan-kesan suka duka setelah Bante kurang lebih 23 tahun menjadi seorang biku apa saja Bante? Ya, rasanya makin mantap, makin senang, makin happy, tidak ada masalah, semua bisa diatasi dengan lancar. Iya. Iya, Tidak ada beban sama sekali tidak ya ada Bante ya. beban. Nah Bante, kalau tidak salah ada 2 macam tugas bagi seorang biku yang kedua-duanya ini harus dilakukan, tidak boleh salah satu yang dipilih. Apa saja itu Bante? Seorang biku mempunyai tugas, ada 2 hal. Yang pertama dikatakan ganta dura. Ganta duara artinya sebagai biku mempunyai kewajiban untuk membina masyarakat dalam bidang spiritual, moral, agar masyarakat mempunyai kekuatan, keyakinan yang lebih tinggi untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan yang kedua dikatakan wipasana dura. Biku mempunyai kewajiban. Kewajiban apa itu? Membina diri sendiri untuk menjadi seorang biku yang lebih baik. Dengan cara suka melihat ke dalam, mawas diri, meditasi. Ya. Itu 2 macam tugas itu yang harus kedua-duanya dilaksanakan ya Bante Ya, ya? mestinya demikian. Tidak boleh salah satu ya Tidak Bante? boleh salah satu. Kalau orang biku hanya meditasi saja, ya tidak lengkap Bante seperti tidak lengkap. Karena biku itu hidupnya dari bantuan umat. Ya. Ya, Bante sejak tahun berapa Bante ditugaskan di Padepokan Dhammadippa Arama Batu ini sebagai kepala wihara Bante? Oh, sejak tahun 92. Sejak tahun 1992 Bante? Iya. Pertama kalinya Bante itu ya menjadi kepala wihara di Padepokan Iya. Dhammadippa sini Bante? Iya, sampai sekarang. Sampai dengan sekarang. Iya. Bante, bagaimana perasaan Bante harus menjadi kepala vihara di Padepokan Dhammadippa Arama Batu yang tidak pernah sepi, selalu ramai dengan kegiatan-kegiatan yang dimulai dari jam 3 pagi Bante? Ya, biasa-biasa saja karena tidak bertentangan dengan apa ya, cita-cita atau pengabdian saya. Mengabdi untuk kepentingan orang banyak adalah satu pengabdian yang tertinggi daripada sekedar untuk kepentingan keluarga. Iya. Nah, Bante, apa yang dimaksud dengan meditasi Bante? Meditasi itu berarti konsentrasi perhatian kepada objek, pemusatan pikiran. Pemusatan pikiran. Iya, jadi tidak mikir yang macam-macam, satu saja. Perhatiannya kepada satu objek, bukan mikir. Ya. Dan yang dimaksud dengan meditasi vipassana Bante, itu yang seperti apa Bante meditasi? Ya, vipassana itu daripada artinya serius. Pasano artinya melihat. Jadi Serius. melihat secara serius. Melihat secara serius. Gerak-gerik batinnya. Oh iya. Iya. Jadi melihat ke dalam. Dan meditasi vipassana ini dilakukan biasanya sambil berdiri kah, berjalan atau duduk Bante? Oh, dilakukan dalam semua kegiatan sehari-hari. Dalam kegiatan sehari-hari bisa dilakukan Iya, meditasi duduk, vipassana. iya, jalan, iya, berdiri, iya, makan, iya, berbaring, iya. Iya. Dan biasanya Bante perlu waktu berapa menit Bante dalam sehari untuk bermeditasi Bante, menyempatkan diri? Kalau pelatih
Kalau sedang berlatih umat maksud saya, mulainya jam 3 pagi sampai jam 9 malam. Jam 3 pagi sampai dengan jam 9 malam. Iya, non-stop. Untuk melakukan meditasi itu setiap hari itu Bante? Iya, selama latihan. Iya, dan Bante kan juga sebagai kepala wihara di Padepokan Dhammadippa juga tentunya banyak membimbing meditasi ya Bante yang di sini ya Bante. Iya. Ya, dan biasanya yang meditasi di sini kalau dari pagi sampai dengan malam, apakah tidurnya nantinya di sini atau kembali pulang dan besok seperti kembali lagi seperti itu Bante? Semua peserta meditasi harus tinggal di sini paling tidak 2 minggu. Dalam 2 minggu ya Bante? Iya, tinggal di sini, makan di sini, tidur di sini, tidak boleh keluar dari pintu gerbang. Ya, dan apakah itu hanya dari kalangan Buddhis saja atau boleh umum tidak, Bante? meditasi bukan untuk umat Buddha, untuk semua umat Umum manusia ya Bante yang ya? mau. Universal ya Bante? Iya. Iya. Dan Bante, apa saja yang Bante lakukan ketika atau saat Bante menjadi pembimbing meditasi Vipassana Bante? Ya, berusaha supaya umat yang belajar meditasi itu mengerti apa tujuan daripada meditasi, bagaimana merealisir tujuan itu, sehingga diharapkan menjadi orang yang punya kepercayaan diri, Seperti itu. percaya pada diri sendiri. Jadi menghindari stres, Iya. menghindari kebingungan, menghindari depresi, frustrasi. Jangan sampai, karena itu adalah satu penderitaan. Iya. Untuk seorang yang awam Bante, itu biasanya perlu meditasi, latihan meditasi itu mulai dari tahap apa Bante? Ya mulai, semua orang mulai ya mulai awal. Mulai awal dari yang Iya. ringan ya Bante ya? Iya. Iya Bante, ditahan dulu Bante sebentar setelah Iya. pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, selepas yang satu ini kita akan segera kembali tetap dalam Windows of Word. Saya sebagai Atasilani di Padepokan Dhammadippa Arama, kesan saya kepada Yang Mulia Bhante Khanti Daru Mahathera, beliau adalah guru terbesar saya dalam hidup saya yang pernah saya temui. Setelah saya menemukan guru seperti beliau, sungguh luar biasa kebijaksanaan beliau, kesabaran beliau dalam mendidik kami. Dan beliau juga dalam mendidik kami bukan dengan paksaan, tetapi bagaimana kami sebagai siswanya dapat melihat segala fenomena dalam kehidupan ini sebagaimana apa adanya, bukan sebagaimana apa yang dilihat. Jadi kami dapat melakukan perubahan dalam diri kita melalui setiap proses-proses yang kami alami. Kami dapat mempelajari dari proses tersebut, dapat memahami. Setelah itu kami memiliki pengertian untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik, seperti itu. Dan beliau juga adalah sosok guru yang sesuai dengan namanya, Khanti, sabarnya sangat luar biasa. Jika mungkin ada pepatah, sabar ada batasnya, tetapi beliau sabar tiada batas. Jadi sungguh luar biasa dalam mendidik kami yang masih istilahnya menginjak masa remaja dan di masa dimana kita masih labil jiwanya, masih terombang-ambing dalam memilih suatu keputusan. Tetapi dengan bimbingan beliau, kami dapat memilih segala sesuatu dengan didasari pengertian yang benar, seperti itu. Dan kami di sini sebagai wiharawan dan wiharawati di Padepokan Dhammadippa Arama sangat berharap kepada Yang Mulia Bhante Khanti Daro untuk terus berjuang dalam Dhamma dan sesuai dengan semboyan beliau, jangan pernah berhenti. Sebenarnya semboyan ini bukan hanya untuk beliau saja, bagi kami ini adalah semboyan untuk kami sebagai generasi penerus dalam pejuang Dhamma, untuk jangan pernah berhenti membabarkan Dhamma, agar Dhamma
yang telah diajarkan oleh Buddha Gautama kurang lebih 2500 tahun yang lalu sampai sekarang tetap dikenal oleh manusia. Dan tentu dengan dhamma ini kita akan membawa perubahan dalam diri kita masing-masing. Benar-benar suatu bekal yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada kami yang tinggal di Padepokan Dhammadippa Arama. Karena dengan bekal ini kelak kita menjalani kehidupan, kita akan terus berpegang kepada dhamma. Tentu ini bukan karena faktor dari luar saja yang mendukung, tetapi bagaimana yang terpenting adalah faktor dari dalam diri kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan kami dan saya khususnya mewakili Atasilani yang tinggal di Padepokan Dhammadippa Arama mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bhante Khantidaro atas bimbingan dan tuntunan yang diberikan kepada kami. Karena dengan bimbingan dan tuntunan yang diberikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini memiliki pemahaman dhamma, pengertian yang benar terhadap kehidupan ini, dan semoga kami akan tetap menjaga, melestarikan dhamma sampai hingga nantinya kami lulus ataupun mengabdi dalam masyarakat. Terima kasih. Demikian kesan pesan yang saya sampaikan untuk Yang Mulia Bhante Khantidaro. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Windows of Word, baca buku buka dunia. Ya, masih dalam acara meresensi buku Jangan Pernah Berhenti Yang Mulia Bhante Khantidaro Mahathera. Bhante, kita lanjutkan kembali perbincangan Bhante. Iya. Bhante, dalam buku Jangan Pernah Berhenti ini Bhante, pada bagian ke-16 di sini ada perumpamaan seekor anjing Bhante. Kalau boleh Angel bacakan sedikit Bhante. Dengarkanlah Bhante Khantidaro bercerita. Di sini dulu ada seekor anjing yang biasanya setelah makan pagi, kenyang anjing ini kemudian tidur. Karena panas, ia mencari tempat yang teduh dengan harapan bisa tidur nyenyak di bawah pohon. Akan tetapi baru sebentar ia tertidur, ia garuk-garuk kepala, merasa tidak enak di sini. Ia pindah ke pohon lain. Dari bawah pohon mangga ia pindah ke pohon kelengkeng. Disitulah baru tertidur sebentar, menggeleng-gelengkan kepala lagi, garuk-garuk kepala, dan pindah lagi ke pohon alpukat. Di situ ia juga merasa tidak nyaman, maka ia pindah lagi ke pohon rambutan. Dia merasa tempat-tempat ini tidak nyaman. Padahal sebenarnya bukan tempatnya yang membuat ia tidak bisa tidur nyenyak, tapi ternyata kepala si anjing itu yang banyak kutunya. Ya Bhante, ini cerita dulunya sebenarnya ada anjing gitu Bhante di sini Bhante, ada seekor anjing. Ada di wihara ini. Iya. Dan di dalam wihara ini tadi di sini kan ada beberapa pohon ya Bhante, mulai dari pohon mangga, kelengkeng, alpukat, rambutan. Di dalam wilayah ini ada pohon-pohon ini Bhante. Ada. Dan sampai sekarang masih ada Bhante. Alpukatnya saja yang sudah ditebang karena berdiri gedung ini. Oh iya. Tapi kalau untuk rambutan, kelengkeng itu masih ada semua ya Bhante ya. Ini kelengkeng di depan ini. Iya. Mangga ada itu. Iya. Dan kenapa Bhante sampai menyisipkan cerita tentang perumpamaan seekor anjing di dalam buku Jangan Pernah Berhenti ini Bhante Khanti? Begitulah sebenarnya orang meditasi. Meditasi itu sebenarnya untuk membersihkan kutu kekotoran batin. Kutu dalam manusia adalah kekotoran batin ya Bhante? Iya, ini kutu batin. Kalau tadi kutu anjing. Ya. Jadi kalau seseorang itu di rumah tidak kerasan, keluar di rumah B tidak kerasan, rumah C tidak kerasan, ya tentu karena ada apa? Karena ada kegoncangan batin, artinya banyak kutunya, selalu tidak puas. Nah, untuk bisa hilang kutunya, meditasi. Begitulah anjing itu waktu itu oleh pembantu saya, karena kasihan kok tidak bisa tidur, dipegang 2 orang, kemudian disiram
pakai minyak tanah. Wah, lari ke sana, tabrak, saya pun ditabrak. Ya, itu hari pertama, sakitnya bukan main. Iya. Hari berikutnya disiram lagi, lari lagi, tapi tidak seperti hari pertama. Hari ketiga disiram lagi, sudah mulai tenang-tenang. Akhirnya bisa tidur tenang karena kutunya hilang. Iya. Begitulah kalau kita tidak bisa tidur, ya, tidak bisa nyenyak, selalu jengkel, marah, benci, nangis. Iya. Karena kepalanya penuh kutu. Kekotoran batin. Iya, kutu kekotoran batin. Dan dengan meditasi kita bisa menenangkan karena batin Bante. kutunya hilang. Jadi meditasi ini jangan dikira gampang. Hari pertama ya seperti anjing tadi, sakit semua badannya, jengkel muncul, marah dengan siapa? Kesini tidak saya undang. Datang dengan sendirinya ya Bante ya. Itu penderitaan mereka yang meditasi, jangan dikira gampang. Kalau sampai duduk 5 menit, iya. sakit, padahal disuruh duduk 1 jam, betapa sengsaranya. Iya Bante, karena kan mungkin terkadang kan seperti kesemutan seperti itu Bante. Ya itu biasa. Dan itu memang banyak Bante, Iya. pada orang yang baru pertama kali Ya, datang ke sini bukan untuk banyak, ya meditasi. semuanya mengalami begitu. Tapi lama-lama kalau yang sudah terlatih duduk 1 jam ya happy-happy saja. Jangankan 1 jam, 4 jam kan oke. Karena kutunya makin habis. Iya. Iya. Iya Bante. Dan kalau dalam waktu 1 hari bisa dikatakan ya Bante, dari pagi sampai dengan malam, itu yang dilakukan meditasinya hanya 1 meditasi aja atau ada beberapa macam meditasi Bante yang dilakukan? Iya, ini yang dikatakan vipassana tadi. Ya, objek meditasi itu adalah lahir dan batin. Dikatakan nama dan rupa. Nama itu batin, rupa itu lahir. Lahir apa? Jasmani ini. Iya. Ini lahir. Apa objek lahir? Bisa dari rambut, kepala ini dilihat. Kalau kita memusatkan pikiran dari rambut, kepala, dahi, alis, mata sampai ujung kaki, pada saat itu pikiran kita tidak lari kemana-mana. Terkonsentrasi ya Bante. Iya. Nah kalau batin, apa batin? Batin itu ada 4 unsur. Perasaan, seneng, jengkel, marah, tertawa, nangis. Itu perasaan. Perasaan ini membuat penderitaan. Iya betul Bante. Mana ada orang nangis itu bahagia? Tidak ada. Betul. Bagaimana kalau perasaan seneng Bante? Seneng juga hanya penderitaan. Kok bisa? Karena seneng itu hanya lewat. Iya. Setelah lewat yang disenangi ya sudah hilang. Timbul keinginan baru, penderitaan lagi. Memori, kesan-kesan, ingatan itu juga penderitaan. Kenapa? Ingat masa lalu, timbul penyesalan. Andai kata dulu saya tidak lakukan itu, andai kata sudah lewat, tidak usah diingat ya Bante. Ngapain? Diingat yang menjadi penderitaan. Begitu pula mikir itu yang akan datang. Besok jam berapa bangun, naik apa, pergi kemana. Ini semuanya masih tanda tanya. Apa bisa direalisir? Belum tentu. Timbul apa? Kekhawatiran, ketakutan, ya penderitaan. Iya. Yang tidak membuat penderita apa? Yaitu yang dikatakan kesadaran. Iya. Itu batin juga. Menyadari sedang apa kamu sekarang, sedang apa saya sekarang, itulah kesadaran. Iya. Dan kalau kita konsentrasi, oh saya sedang duduk, nah, kan bukan penderitaan. Betul. Oh saya sedang bernapas, kan bukan penderitaan. Iya. Jadi detik ini, saat ini, itulah kesadaran. Ya. Nah Bante, bagaimana kalau cara Bante dalam menerima orang yang datang kepada Bante untuk
meminta bimbingan untuk meredamkan emosi supaya tidak gampang marah, seperti itu Bante. Ya ini harus dilatih. Itulah 14 hari tinggal di sini. Dalam waktu 2 minggu itu dilatih terus Bante. Belum tentu kesabarannya, berhasil. 3 hari pamit kok Bante tidak kuat, pulang saja. Banyak yang seperti itu Ya, Bante, tidak mundur. sedikit. Sebelum 2 Tidak minggu ya. sedikit. Ya bagaimana mau bahagia? Ya. Iya. Iya Bante. Nah Bante, bagaimana perasaan Bante ketika Padepokan Dhamma Dipa Arama ini ditetapkan sebagai tempat tinggal dan juga pelatihan bagi Samanera dan Atasilani Bante? Ya itu saya sendiri yang punya rekayasa itu. Jadi yang menetapkan ya diri saya sendiri. Oh seperti itu Bante. Iya. Bukan ditetapkan. Ya karena mikir alangkah baiknya kalau wihara ini lebih bermanfaat lagi untuk mendidik anak-anak supaya menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat untuk membina masyarakat. Karena saya sendiri tidak cukup untuk melayani umat di berbagai pelosok daerah. Ya caranya bagaimana membuat kader. Nah kalau berhasil ya senyum. Oh ada manfaatnya biar usia sudah tua. Kalau tidak berhasil ya itu wajar. Apa sedih? Untuk apa disedih? Semua satu usaha kan ada 2, sukses dan gagal. Ya, betul. Jadi kita harus tahu bahwa akan gagal tidak masalah. Cuma kasihan mereka sampai tidak bisa terus. Ya karena karma mereka sendiri masing-masing. Sehingga dia mundur. Sama saja orang mau meditasi di sini ya saya terima dengan baik. Kalau berhasil ya saya senyum, ikut bahagia. Kalau dia tidak berhasil, kasihan. Jadi saya tidak usah ikut susah. Ya. Gitu. Dan selama ini Bante apakah turun tangan langsung untuk dalam mendidik para Samanera dan Atasilani Bante? Ya tentu tidak bisa sendiri ya. Secara teori banyak dosen yang ngajar karena ini sekolah tinggi agama Buddha. Secara teori, dasari secara batiniah dengan meditasi, ya saya yang nangani. Gitu. Karena di sini juga ada perguruan tinggi STAB ya, Bante. Ya itu, Sekolah mereka Tinggi ini Agama Budaya. semua mahasiswa yang di sini, semua mahasiswa-mahasiswi tinggal di wihara ini. Iya. Tinggal di sini, latihan dan belajarnya di STAB ya, Bante. Ya. Nah Bante, kegiatan apa saja yang Bante lakukan atau berikan kepada para Samanera dan Atasilani dalam sehari-hari Bante? Wah, yaitu mulai jam 3 pagi sudah diklonteng untuk bangun. Ya, macam-macam. Yang wanita ya ada yang tugas di dapur, yang tidak ditugas di dapur ya datang meditasi. Di ruang meditasi tidak masalah. Kemudian kita lanjutkan lagi chanting pagi sampai jam 5:30, baru jam 6 makan pagi dan seterusnya. Iya Bante. Iya pemirsa, jangan kemana-mana, semakin menarik perbincangan pada hari ini dengan Bante Kantidaro. Setelah yang berikut ini kita akan segera kembali, tetap saksikan Windows of Words, baca buku buka dunia. Seandainya saya boleh meminta, maka saya ingin Bante Kanti hidup 1000 tahun lagi. Mungkin ini sangat berlebihan, namun demikianlah ungkapan saya karena memang saya sangat kagum dengan beliau. Nasihat yang beliau berikan kadang sangat simpel, tapi sering mengena ke hati yang dinasehati. Itu termasuk yang saya rasakan. Selain itu, di usia yang 80 tahun ini, Bante Kanti juga masih sanggup bangun jam 2 pagi, terus baca parita, chanting, dan membimbing meditasi. Dan kami pun kalau pagi hari waktu chanting sering dinasehati, karena
kami sering bangun kesiangan. Namun beliau menasihati dengan tegas awalnya. Tapi pada akhirnya beliau juga menasihati kami dengan diselipkan guyonan agar kami tidak merasa dimarahi. Jadi saya sangat terkesan sekali kepada beliau. Bahkan saya pernah berkata kepada beliau waktu saya mendampingi beliau di kantor, kapan saya bisa menjadi Bante seperti Bante. Dan beliau pun hanya tersenyum. Dan beliau hanya berkata, kamu pasti bisa. Bante Kanti dalam mendidik kami tidak dengan kekerasan. Beliau kadang mendidik secara tegas pada awalnya, namun pada akhirnya nanti beliau seperti guyonan seperti itu. Jadi kami tidak merasa kayak dimarahi seperti itu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan Windows of World, baca buku, buka dunia. Masih dalam resensi buku Jangan Pernah Berhenti, Yang Mulia Bante Kantidaro Mahatera, yang ditulis oleh Ibu Seli Gunawati Warjoyo. Ya, Bante, saya lanjutkan kembali dengan sedikit membaca di sini perjalanan jauh. Pada dasarnya, Bante Kantidaro memang menggemari perjalanan dan petualangan, terutama ke tempat-tempat yang belum pernah beliau kunjungi, baik itu di tanah air maupun di mancanegara. Sejak muda beliau berpetualang, mengembara, belajar di luar kandang, dan mengajar sampai keluar pulau-pulau di Indonesia, bahkan ke luar negeri sampai seperti di Myanmar. Selama menjadi biku, Bante Kantidaro mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan-perjalanan jauh dengan berbagai tujuan dan alasan. Ya, Bante, dari Bante muda, Bante sudah senang melakukan perjalanan-perjalanan ya Bante ya, mengembara Bante. Nah, Bante, negara mana sajakah yang pernah Bante kunjungi setelah Bante menjadi seorang biku Bante? Ya, negara-negara Buddhis. Seperti Ya. mana aja Bante? Ya dari dekat ya Singapura, Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Myanmar, Sri Lanka, India, Nepal, kemudian Hong Kong, China, Taiwan. Dan tujuan atau alasan Bante ke negara-negara tersebut karena apa Bante? Ya untuk cari banding, tambah ilmu pengetahuan, melihat perkembangan negara tersebut. Iya. Terutama perkembangan dhamma di negara-negara tersebut ya Bante ya. Iya. Ya. Dan negara mana yang paling berkesan dalam kunjungan Bante selama ini Bante? Kalau budaya Buddhis ya paling padat ya di Myanmar. Tapi kalau secara sejarah perkembangannya ya India, karena Sang Buddha mencapai penerangan sempurna itu di India dan mengajar di India. Itu Di India Taman Lumbini itu sekarang bukan di India, ikut Nepal. Nepal. Iya. Dekat border, kira-kira 12 mil dari border. Berarti negara India dan juga Myanmar ya Bante Iya, ya. iya. Ya. Nah Bante, dalam buku Jangan Pernah Berhenti ini yang tadi sempat saya baca ada perkataan Bante mengajar sampai keluar pulau-pulau di Indonesia, bahkan keluar negeri seperti Myanmar. Iya. Bante pernah mengajar di Myanmar Bante? Betul. Mengajar apa Bante? Mengajar di sekolah Indonesia, Indonesian Buddhist School. Indonesian Buddhist School. Iya. Sekolah Buddhis Indonesia berarti Iya, Bante? di Myanmar. Itu di bawah naungan Kedutaan Besar Myanmar. Iya. Jadi saya ngajar murid-murid Indonesia yang di sana. Jadi semua muridnya berasal dari Indonesia, cuman Iya. yang berada di Myanmar Bante. Iya, betul. Selama berapa tahun Bante di Myanmar? Cuma 5 tahun. Sekitar 5 tahun Iya. Bante.
Kemudian setelah itu kembali ke Kembali ke Padepokan Indonesia. Dhamma Enggak, saya Biku. belum biku. Saya masih umat awam. Oh, ketika itu Bante masih menjadi umat awam, belum menjadi Iya. biku ketika mengajar di Myanmar. Iya. Setelah pulang ke Indonesia, saya mendapat tugas di Inspektorat Jenderal. Kalau dulu namanya Depdikbud, Depdikbud, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Ya sekarang kan Kemenas ya, iya, Pendidikan Kemendiknas. Mendiknas. Iya. Kementerian Pendidikan Nasional. Iya. Ya waktu itu 5 tahun di sana. Karena saya di Inspektorat Jenderal, tugas saya ya keliling seluruh Indonesia. Mhm. Ya, waktu itu 27 provinsi semua sudah saya kunjungi. 27 provinsi di Iya. Indonesia. Ketika itu Bante sudah mengunjungi semuanya, Bante. Semuanya. Bahkan ada yang 2-3 kali kami kunjungi. Jadi dari Aceh sampai Wamena, ya, sampai Ternate, Ambon, Itu dalam rangka Kalimantan. Ya tugas. tugas ya, Bante ya. Iya. Tugas di Inspektorat Jenderal Mhm. memeriksa sekolah-sekolah. Berarti benar dikatakan dalam buku ini, Iya. pemirsa, bahwa Bante Kanti memang dari sebelum menjadi biku, dari masih muda sudah senang mengembara ya, Bante ya, Ya secara untuk kebetulan mencari saja. ilmu. Heeh. Iya. Nah, Bante, bagaimana perasaan Bante dapat melihat dan menjalani kehidupan sehari-hari kegiatan di Padepokan Dhamma Dipa Arama yang telah berada kurang lebih 40 tahun ini, Bante? Ya happy-happy saja. Ingin meningkatkan ya segala, baik bangunan maupun isi penduduknya. Bagaimana supaya menjadi lebih baik. Ya, Dalam Padepokan Dhamma Dipa Arama ini mungkin ada yang masih Bante ingin kerjakan lagi, keinginan ada yang mungkin belum terwujud, Bante? ada. Ya, sekarang sudah ada asrama untuk wanita, tapi asrama untuk pria belum. Ya, baru rencana. Asrama untuk wanita itu seperti asrama untuk Atasilani seperti Iya, itu, untuk Bante? Atasilani. Untuk Atasilani, Yang untuk pria, untuk para samanera. untuk para samanera. Iya. Iya. Dan itu kan kalau tidak salah di Padepokan Dhamma Dipa Arama ini bersifat seperti kayu yang knockdown ya, Bante ya, putihnya. Oh iya, betul. Iya. Jadi itu bisa dipindah-pindahkan Iya. sesuai dengan rencana perkembangan yang selalu berubah-ubah. Karena tidak punya master plan yang tetap. Kalau tidak punya, nah tanahnya saja juga berubah-ubah. Tiap kali dapat tanah baru kan berubahlah. Iya. Heeh. Betul, mengikuti perkembangan ya, Iya, Bante mengikuti ya. perkembangan. Ya. Nah, Bante, ini masuk kembali pertanyaan, apa yang dimaksud dengan bawana, Bante? Oh, bawana itu artinya mengembangkan batin. Mengembangkan batin. Itu bawana. Seperti apa, Bante, mengembangkan Ya, batin kita itu, ini Bante? kan mudah tersinggung, mudah marah, mudah benci. Iya, betul. Ya itu yang dikembangkan, bagaimana supaya bisa senyum, menghadapi segala sesuatu dengan senyum. Wong marah itu tidak menyenangkan, loh ditempuh kan orang bodoh. Cari yang menyenangkan, kenapa? Ya Iya. senyum. Ada berapa macam, Bante, bawana ini, Bante? Ada 2 macam, yang dikatakan wipasana bawana dan samata bawana. Wipasana bawana tadi sudah saya katakan, Iya, membersihkan kekotoran kotoran batin. batin. Ya, kalau samata itu cari ketenangan. Cari ketenangan, karena kacau risau saya ingin tenang. Tenang sih oke waktu duduk, tapi belum berarti bersih. Nah, kalau wipasana tidak hanya tenang tapi juga bersih. Gitu. Berarti dua-duanya ya, Bante, Iya, dikombin ya, Bante. Betul. Heeh. Iya. Bante, bagaimana perasaan Bante pertama kali berceramah tentang Dhamma setelah menjadi seorang biku, Bante? Ya biasa-biasa saja. Karena pekerjaan itu juga sudah saya sering lakukan sebelum saya menjadi biku. Sudah Saya juga sering ceramah. dari sebelum menjadi biku ya, Bante? Iya. Kebetulan saya waktu itu sudah
sebagai seorang pandita Buddhis yang tugasnya ya ceramah kemana-mana. Di mana ada komunitas Buddhis, biasanya saya diundang untuk mengisi kegiatan dengan ceramah. Jadi cuma bedanya sekarang sudah menjadi pakai jubah, dulu pakai pakaian biasa. Masih biasa. Iya. Iya Bante. Berarti Bante sudah mulai berceramah tentang Dhamma itu kurang lebih sudah 23 tahun lebih ya Bante? Oh, saya sudah mulai ceramah ini sejak sekitar tahun 64. Iya. Sudah sekitar 64 tahun. Sejak tahun 64. Sejak tahun 64 sudah mulai berceramah tentang Dhamma itu Bante. Iya. Iya. Dan pertama kali Bante berceramah di daerah mana Bante? Di Malang. Di Malang sini Bante. Iya. Mengumpulkan umat dari 5 orang menjadi 10, menjadi 20, menjadi 30, menjadi 50. Setelah mendengar mereka datang. Ketika itu bagaimana cara Bante untuk mengumpulkan umat dari 5 menjadi 10 seperti itu? Ya kan namanya saling, mereka kan dari mana? Oh dari sana. Oh dari apa? Oh hari Minggu datang sana. Mereka kan dari mereka sendiri, bukan saya yang menyebarkan. Betul. Iya, apa yang diajarkan? Oh begini. Mereka datang. Dan muridnya juga makin banyak begitu. Ya, dan ketika itu sudah langsung berada di Padepokan Dhamadipa sini atau masih berada di luar Padepokan Bante? Dhamadipa ini baru dibangun mulai tahun 71. 1971. Iya. Ya waktu itu saya yang mulai merintis 71, tapi bukan sebagai biku, sebagai umat awam. Masih menjadi umat awam Bante. Iya. Ya. Gitu. Dan Bante perasaannya berarti dalam berceramah tentang Dhamma selalu merasakan perasaan yang bahagia, senang, tidak terbebani ya Bante ya? Ya saya hanya menganjurkan mereka untuk menjadi orang baik kok. Nah kalau tidak berhasil ya cuma mengatakan kasihan dalam batin saya. Kalau berhasil ya wah bersyukur, ada manfaatnya saya hidup ini untuk membantu orang banyak. Hanya itu saja yang bisa dilakukan. Iya, iya Bante. Bante nanti saya masih ingin melanjutkan lagi Bante tentang apa itu yang dimaksud dengan sila Bante. Tetapi setelah pariwara berikut ini Bante. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut ini kita akan masih tetap melanjutkan perbincangan bersama dengan Bante Kanti Daro Mahathera. Tetap saksikan Windows of Word, baca buku, buka dunia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan Windows of Word, baca buku, buka dunia. Bante, langsung kita lanjutkan kembali perbincangannya Bante kan? Iya. Ya Bante, apa yang dimaksud dengan sila sebagai latihan dasar bawana Bante? Oh iya, sila itu artinya moralitas. Moralitas. Iya, jadi pengendalian moral. Di dalam agama Buddha ada yang dikatakan 5 sila atau Pancasila. Umat Buddha ini dianjurkan untuk menjalankan 5 sila dengan baik. Ini merupakan dasar. Apa Karena, saja itu Bante? Ya, pertama menghindari pembunuhan. Semua makhluk, tidak hanya membunuh manusia, tapi semua makhluk. Binatang, kecoa, semut dan sebagainya. Seperti nyamuk Bante. Nyamuk juga jangan dibunuh. Kenapa? Oh, kita juga mau dibunuh. Iya betul. Iya. Ya. Secara kasarnya membunuh manusia tentu sangat dilarang. Iya. Karena apa? Ya siapa sih mau dibunuh? Membuat penderitaan. Iya. Ya, nyatanya kan begitu. Ketahuan ya dituntut sampai dihukum mati karena membunuh. Betul. Mengapa? Karena emosi. Kenapa tidak tertahankan? Kemarahan, kejengkelan artinya kekejaman yang muncul. Tapi kalau tahu membunuh itu tidak baik, ya orang mengendalikan diri, menghindari pembunuhan. Sila yang kedua, menghindari mengambil barang yang bukan haknya. Dengan kata lain mencuri. Iya.
Ya, mencuri juga membuat susah orang. Betul Bante. Padahal bisa minta, ndak usah mencuri. Ya ndak dikasih. Nah, kalau mintanya secukupnya. Seperti zaman sekarang banyak ya Bante ya, Iya, tidak itu. mencuri tetapi menjadi seperti kasus-kasus korupsi, koruptor iya, sekarang korupsi ya semakin sama banyak saja ya dengan Bante, mencuri. mencuri. Apa ya itu bahagia? Tidak. Tidak. Ya. Yang ketiga, menghindari perselingkuhan, Perselingkuhan apa, Bante? pemerkosaan. Ya. Karena itu juga membuat penderitaan. Betul. Ya menderita yang punya istri-istrinya juga enggak. Apalagi yang selingkuh yang perempuan, suaminya bisa mengambil tindakan fatal. Betul. Banyak perempuan dibunuh suami, Iya. tapi juga sedikit suami dibunuh istri. Karena tidak menjaga moralitas. Mhm. Ya. Yang keempat, menghindari ucapan yang tidak benar. Apa itu? Memaki, misuh, menipu, mengancam, membuat penderitaan. Hindari itu. Ya. Dan yang kelima, menghindari perbuatan yang membuat lemahnya kesadaran. Apa itu? Mabuk-mabukan, Mabuk-mabuk. minuman keras, narkoba, ekstasi. Perbuatan yang Lima hal ini, merugikan ya Bante. ya? Perbuatan yang merugikan, Yang merusak merugikan diri diri sendiri. sendiri ya Bante. Kenapa ditempuh? Karena tidak tahu. Mereka yang tahu ya tidak mau. Maka ini merupakan dasar. 5 dasar. Kalau 5 hal ini dilakukan dengan konsekuen, hidup ini tenang, tentram, damai. Tapi salah satu dilanggar, urusannya dengan polisi. Betul. Nah, iya. Nah, kalau sudah urusan dengan polisi, segalanya menjadi berantakan. Betul. Anak, istri. Iya. Kalau ayahnya ditangkap polisi karena urusan pelanggaran sila, Anaknya malu Bante. anaknya Terbebani. malu, sekolah saja mungkin malu. Iya, keluar rumah Keluar terkucilkan rumah Bante malu ya. itu jadi membuat penyiksaan keluarga. Iya. Iya. Ya semuanya itu karena tidak tahu. Tidak tahu moralitas. Kenapa tidak tahu? Karena dia dicengkeram oleh nafsu keinginan. Dikiranya hidup bahagia dengan harta. Padahal di samping harta untuk keperluan duniawi, masih ada harta yang untuk kepentingan rohani. Apa itu? Yaitu namanya harta karun yang sebenarnya. Iya. Apa itu? Kebajikan. Kebajikan itu harta karun yang sebenarnya. Ini yang akan dibawa mati. Kalau harta materi, mati ditinggal semua, baju aja tidak dibawa. Tapi kalau harta kebajikan, mengantar kita terlahir di alam bahagia. Pasti. Pasti itu Bante. Ya jelas dong. Siapa nandur, nanam, dia yang akan panen. Ini hukum. Kalau yang Anda tanam itu kejahatan, Anda menderita akibatnya. Tapi kalau Anda yang tanam itu kebajikan, Anda akan bahagia. Pasti. Anda sering membuat kebahagiaan orang, otomatis kebahagiaan akan kita alami. Seperti karma baik dan karma Iya, buruk karma ya, itu Bante. perbuatan. Karma itu artinya perbuatan. Karma itu artinya perbuatan Bante. Perbuatan baik buruk maupun jahat. Karma buruk artinya berbuat kejahatan. Karma baik artinya berbuat kebajikan. kebajikan. Nah, karma baik itu hanya bisa diperoleh dengan menjalankan kebajikan. Suka memberi, suka menolong, melarang orang lain berbuat jahat, menganjurkan orang lain berbuat baik. Ya tentu banyak teman yang baik-baik. Iya. Kalau mengajak jahat ya banyak teman yang jahat-jahat. Jahat-jahat. Ya akhirnya apa? Ya sama-sama masuk penjara. Betul. Nah ya,
Iya Bante. Heeh. Ya. Nah Bante, tadi kan dikatakan sila sebagai latihan dasar bawana Bante. Sebenarnya apa yang dimaksud, apa keuntungan mengembangkan bawana Bante dalam kehidupan? Iya, tadi sudah saya katakan bawana itu latihan konsentrasi, mengembangkan batin. Iya. Jadi kalau batin kita ini menjadi bersih, Iya. ya hidup ini happy, tidak punya musuh, punya sahabat, sahabatannya yang orang yang baik-baik, Iya. begitu. Iya. Jadi apa untungnya? Yo, karena kita menjadi orang lah baik, ya banyak orang menolong, Mhm. pertolongan yang datang dengan sendirinya. Jadi kalau kita menjadi orang jahat, banyak orang yang tidak senang. Mhm. Betul. Nah gitu. Iya Bante. Nah Bante, di sini ada tahap awal latihan Vipassana Bante. Iya. Vipassana. Dan di sini ada kata-kata para yogi. Apa itu Bante? Sebenarnya yogi itu istilah apa Bante? Yogi itu bahasa Pali yang artinya murid atau peserta latihan meditasi. Vipassana ini namanya yogi. Yogi itu seharusnya orang yang latihannya sungguh-sungguh, betul-betul dengan semangat yang tinggi, sehingga akan mendapatkan hasil yang sangat apa kita harapkan. Tapi kalau latihannya tidak sungguh-sungguh, ya tidak bisa. Karena selama latihan di sini tidak boleh ngomong, tidak boleh nulis, tidak boleh membaca. Berarti Semuanya meditasi diam. semua diam semua. Iya, Membaca koran seperti itu juga tidak tidak bisa Bante. ada ngomong sesama teman saja tidak boleh. Mhm. Kalau ngomong ya saya suruh pulang, untuk apa? Kan nggak ada hasilnya. Gitu. Dan yang mendidik peserta meditasi atau para yogi ini Bante-Bante dan Samanera atau Atasilani yang berada di sini Bante. Enggak, sampai sekarang masih saya sendiri atau teman biku yang lain. Ya. Sama Nira belum. Samanera dan Atasilani Dia masih belum. dalam tahap siswa. Jadi masih berlatih. Masih berlatih juga, Iya, meditasi iya, juga ya Bante iya. ya. Belum bisa untuk mengajarkan ya Belum, Bante. belum. Iya. Bante tidak terasa karena waktunya juga sudah mau habis Bante. Mungkin ada harapan atau pesan-pesan Bante kepada pemirsa Dhamma TV dan juga untuk Atasilani dan Samanera mungkin Bante. Iya. Untuk Samanera atau Atasilani tiap pagi sudah saya kasih bekal. Iya. Apa itu Bante? Iya, ya menjadilah orang baik. Mana yang tidak benar kami tunjukkan kesalahannya. Dan setiap pagi selalu dikasih. Dari sedikit demi sedikit, nasihat itu lama-lama menjadi bukit. Jadi tidak sekaligus diberikan, waktunya juga tidak ada. Sedikit saja, tapi tiap hari. Mana yang tidak benar diluruskan, mana yang sudah benar diminta diteruskan. Terus, tapi namanya siswa ya lebih banyak yang tidak benar daripada yang benarnya. Tapi ya satu kali kita sudah ada yang baik, minta supaya diteruskan. Ya. Untuk pemirsa Dhamma TV ya silahkan saja datang ke sini untuk konsultasi, ngomong-ngomong tentang masalah bagaimana sebenarnya kita menjaga diri, menghindari hal-hal yang mengakibatkan ya penderitaan dalam hidup ini. Ya, Iya. dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya Iya. Bante ya. Bukan dalam hal mencari duit, tidak. Saya tidak bisa mengajarkan itu karena biku tidak cari duit. Iya. Iya. Tapi bagaimana membina diri menjadi orang baik. Ya Bante. Ya, dan sesuai dengan buku ini ya Bante, jangan pernah berhenti untuk Bante Kantidaro untuk selalu mengabdi dan juga berlatih mendidik para Samanera dan Atasilani di sini ya Bante. Iya Ya. betul. Iya, dan juga mungkin untuk Atasilani dan Samanera di sini yang masih belajar, mungkin kata-kata jangan pernah berhenti ini juga memotivasi mereka ya Bante. Betul, memang itu untuk mereka. Untuk mereka Bante, supaya jangan Iya. pernah berhenti mengembangkan Iya. Dhamma ya Bante Iya. ya. Iya Bante, terima kasih Bante karena Baik.
pada hari ini sudah mau berbagi cerita lagi tentang buku Jangan Pernah Berhenti ini. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan buku Jangan Pernah Berhenti ini atau membelinya, mungkin bisa didapatkan di Padepokan Dhamadipa Arama Batu ini ya Bante? Ya, selama masih ada persediaan. Selama masih ada persediaannya. Ya, Bante, terima kasih Bante sekali Baik, lagi Bante. ya. Ya pemirsa, terus saksikan acara Windows of Word, baca buku Buka Dunia setiap hari Selasa jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Akhirnya saya Angel Dian Pratiwi dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa minggu depan. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.